Aku sudah mempertimbangkan dengan matang. Jika ternyata memang yang aku khawatirkan menjadi kenyataan, berarti itu sudah takdir. Oke, aku akan melakukannya, masalah hasil belakangan aja. Emang gue pikirin? Bisakah sikap emang gue pikirin mengatasi overthinking? Kapan kita harus bersikap demikian? Tonton terus video ini untuk penjelasan lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Spirit No Galau. Selamat berjumpa kembali sahabat. Sudah siap kopinya? Yuk ngopi sambil menonton video ini. Kali ini kita akan membahas terkait dengan salah satu kondisi psikologi yang bernama overthinking. Overthinking secara awam bisa diartikan berpikir lebay, berlebihan, ngadi-ngadi atau banyak takutnya. Overthinking secara ilmiah didefinisikan sebagai kecenderungan untuk memikirkan hal yang berlebihan, yang bisa menimbulkan rasa lelah, cemas, dan terbebani. Tidak jarang seorang yang overthinking ragu pada keputusannya, yang bahkan sebenarnya relatif sepele. Misalnya, terkait beberapa pertanyaan yang sering muncul di dalam pikiran seseorang yang overthinking seperti berikut. Apakah orang lain akan berpikiran aku gila jika aku melakukan ini? Ini keadaan darurat dan aku harus mengetok pintunya agak keras untuk meminta bantuan segera. Apakah tetanggaku tidak akan marah nanti kepadaku? Aku takut jika aku mengatakan hal ini dia akan membenciku selamanya. Bagaimana jika itu membuatnya kecewa kepadaku? Untuk bisa produktif dalam bekerja, penting bagi kita untuk mengetahui cara mengatasi overthinking dengan baik. Overthinking dapat menjadi penghambat yang signifikan dalam produktivitas kerja. Beban pikiran yang berlebihan dapat mengganggu fokus dan membuat kita sulit menyelesaikan sesuatu dengan baik dan efektif. Dalam dunia kerja, hal ini dapat berdampak pada penurunan kinerja, bahkan bisa mendapatkan teguran dari atasan. Ada 5 strategi yang bisa dilakukan untuk mengatasi overthinking saat kamu ingin melakukan sesuatu, yaitu 1. Sadari saat kamu sedang overthinking. Ketika kamu mulai merasa terlalu banyak berpikir, sadari bahwa kamu sedang overthinking. Ini titik penting bagi kamu untuk mengetahui kamu sedang bermasalah sehingga mulai berusaha untuk mengurangi atau menghilangkan kekhawatiran kamu dengan cara berpikir tenang. 2. Tuliskan semua hal yang membuat kamu khawatir beserta alasannya. Coba jabarkan dengan ringkas semua hal yang membuat kamu khawatir, beserta alasannya. Jangan pikirkan dulu apakah logis atau tidaknya alasan-alasan tersebut. Sangat dianjurkan untuk bertindak seolah-olah orang lain sedang meminta pendapatmu tentang kekhawatiran mereka. Ini akan membuat kamu lebih tenang dalam memilah kekhawatiran kamu, sehingga membantu kamu untuk menganalisa dengan logis dan objektif, terkait apakah kekhawatiran tersebut sebenarnya layak atau tidak. Anggap saja ada 3 hal atau alasan yang awalnya kamu temukan, yang membuat kamu khawatir untuk melakukan sesuatu. Bisa jadi dengan berpikir tenang, setelah menerapkan strategi ini kemungkinan tersisa hanya 1 atau 2 yang mungkin layak untuk tetap kamu khawatirkan. Sudah berkurang 1 kan? Syukur-syukur kamu bisa memastikan semua kekhawatiran tersebut tidak beralasan. 3. Berbicara dengan orang terdekatmu yang dapat dipercaya. Jika setelah melakukan 2 strategi di atas, masih tersisa beberapa hal yang menurut kamu memang perlu dikhawatirkan, mintalah pendapat orang terdekatmu yang tepat dan dapat dipercaya, seperti keluarga atau teman dekat, untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda terhadap sisa-sisa kekhawatiran kamu. Hal ini sangat membantu, karena orang yang kita ajak bicara biasanya lebih logis dan objektif berpikir dibanding kamu. Mereka berpikir tanpa adanya beban dan tekanan, serta sungguh-sungguh bermaksud untuk membantu kamu. Bisa jadi juga mereka pernah punya pengalaman yang sama, dan berhasil mencari jalan keluarnya. Ada kemungkinan setelah menerapkan strategi ini, tinggal hanya 1 hal yang sebenarnya masih perlu dikhawatirkan.
Bahkan, bisa jadi juga sekaligus akan ditemukan solusi untuk satu hal tersebut dari orang terdekatmu tersebut. 4. Teknik emang gue pikirin. Jika ketiga strategi di atas belum sempurna meyakinkan kamu untuk memutuskan melakukan sesuatu, sementara kamu masih merasa harus melakukannya, pertimbangkan sebesar apa keuntungan dan kerugian atau resiko jika kamu memutuskan untuk tetap melakukannya atau tidak. Jika lebih besar keuntungannya, maka sudah saatnya kamu memutuskan untuk melakukannya. Afirmasi saja dalam hati kamu, semisal rangkaian kata-kata berikut. Aku sudah berusaha mempertimbangkan dan memikirkan semampuku, bahkan sudah meminta pertimbangan orang lain. Keputusanku ini harus dilakukan dengan resiko yang sudah minim. Toh aku tidak berniat buruk dan bermaksud merugikan orang lain. Jika ternyata memang yang aku khawatirkan menjadi kenyataan, berarti itu adalah takdir yang tidak bisa aku kendalikan. Oke, aku putuskan lakukan saja, masalah hasil belakangan. Emang gue pikirin. Itu contoh kalimat afirmasinya ya sahabat. Sesuaikan saja dengan karakter kamu masing-masing untuk merangkainya sehingga lebih nyaman dan efektif untuk mengeksekusinya. Biasanya tahap ini sangat ampuh. 5. Cari bantuan tenaga psikolog atau terapis. Jika hingga strategi keempat belum juga ampuh mengatasi overthinkingmu, sudah waktunya untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog atau terapis. Mereka sangat ahli dalam bidang ini dan pasti sudah banyak menemukan orang-orang yang juga mengalami hal serupa, sehingga mereka sudah punya solusi untuk mengatasinya, bahkan ketika kamu menjelaskan hanya sedikit saja dari permasalahanmu. Sangat disarankan untuk menerapkan kelima strategi di atas sesering mungkin saat kamu overthinking, karena beberapa alasan berikut. 1. Hal ini akan membuat kamu terbiasa berpikir lebih tenang dan logis dan tidak dikuasai overthinking secara membabi buta. 2. Mengasah mental untuk mengatasi permasalahan dengan cara yang masuk akal. 3. Lama-kelamaan kamu akan cepat menemukan solusi. Bisa jadi pada awalnya, kamu harus melewati kelima strategi di atas, tapi untuk selanjutnya seiring pengalaman dan waktu, kamu hanya butuh 3, 2 atau 1 strategi saja untuk mengatasinya. Masuk akal bukan? Bahkan level kamu nanti bisa berubah menjadi pemberi solusi overthinking sehingga menjadi tempat berdiskusi bagi orang lain yang mengalami overthinking. Mengatasi overthinking memerlukan waktu dan usaha yang konsisten, jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri jika tidak berhasil seketika. Teruslah mencoba untuk mencapai keseimbangan emosional yang lebih baik. Ada satu cerita yang mungkin sudah sering kita dengarkan tapi saat ini terlupakan. Cerita ini bagus untuk kita resapi dan ambil hikmahnya. Ada seorang anak kecil yang berdiri di pinggir sungai menyaksikan teman-temannya berdiri di atas sebuah batu kemudian melompat dengan riang ke dalam sungai tersebut, dan tidak terjadi apa-apa setelahnya. Namun, anak tersebut masih ketakutan untuk ikut melompat, karena dalam pikirannya sudah muncul hal-hal yang menakutkan jika ia ikut melompat. Kemudian si anak mencoba menenangkan diri, dan mengafirmasi diri dengan mengingat teman-temannya tidak mengalami apa-apa seperti yang ia khawatirkan. Akhirnya dengan berpikir santai, dan mengucapkan kalimat sakti, emang gue pikirin, kalau emang terjadi ya terjadilah, gue ikhlas. Yuk, lompat. Diawali dengan mengucapkan bismillah. Si anak melompat sembari menutup mata dan, biur, ia sampai di sungai dalam keadaan aman, dan merasakan sensasi yang tak terduga. Setelah itu, terjun ke sungai jadi kebiasaan terbaiknya. Baik sahabat, untuk video kali ini kita cukupkan sekian. Semoga kita bisa memahami, mencegah dan mengatasi overthinking yang kita alami. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, pastikan untuk menekan tombol suka, jangan ragu untuk memberikan komentar di bawah dengan pemikiran, pengalaman, serta saran Anda, dan bagikan dengan orang-orang di luar sana yang berjuang melawan kabut kejenuhan overthinking. Jika tidak ingin ketinggalan video-video menarik lainnya, ada baiknya untuk berlangganan,
Aktifkan lonceng notifikasi sebagai pengingat ada video baru untuk Anda. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Spirit No Galau.